Pernah tidak kamu duduk sendirian di malam hari dan tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan yang jelas? Seperti ada sesuatu di dalam dirimu yang bertanya pelan tapi terus mengganggu. Apakah hidup yang sedang kamu jalani sekarang benar-benar akan membawamu ke masa depan yang kamu inginkan? Atau justru kamu sedang berjalan pelan menuju penyesalan tanpa kamu sadari? Karena jujur saja tidak semua orang berani memikirkan hal ini. Sebagian dari kita memilih untuk sibuk bekerja, sibuk mencari hiburan, sibuk mengalihkan perhatian agar tidak perlu menghadapi pertanyaan yang sebenarnya penting. Padahal waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun, dan setiap hari yang kamu lewati bukan hanya sekadar hari biasa. Itu adalah potongan hidupmu yang tidak akan pernah kembali lagi. Masalahnya seringkali kita baru menyadari hal ini ketika semuanya sudah terlambat, ketika energi sudah tidak sekuat dulu, ketika kesempatan tidak lagi sebanyak dulu, dan ketika pilihan yang kita ambil di masa lalu mulai menunjukkan hasilnya, baik itu hasil yang kita banggakan, atau hasil yang diam-diam kita sesali. Di titik itu, kamu mungkin akan melihat ke belakang, mengingat semua keputusan kecil yang dulu terasa sepele. Padahal ternyata keputusan itulah yang membentuk hidupmu sekarang. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kegagalan, tapi kesadaran bahwa sebenarnya kamu bisa memilih jalan yang berbeda. Bahwa kamu pernah punya kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik, tapi kamu memilih menundanya, memilih yang lebih mudah, memilih yang lebih menyenangkan saat itu, tanpa benar-benar memikirkan dampaknya nanti. Dan disinilah konflik itu mulai terasa. Di satu sisi kamu ingin menikmati hidup, kamu ingin merasa bebas, kamu ingin merasakan kebahagiaan hari ini tanpa beban. Tapi di sisi lain ada bagian dari dirimu yang tahu bahwa hidup tidak sesederhana itu, bahwa setiap kesenangan selalu punya harga, dan setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang mana yang benar atau salah, tapi apakah kamu cukup sadar untuk melihat kemana arah hidupmu sebenarnya? Apakah kamu sedang membangun sesuatu untuk masa depanmu, atau justru perlahan menghabiskannya? Karena hidup tidak pernah benar-benar diam, itu selalu bergerak, dan tanpa kamu sadari kamu juga sedang bergerak bersamanya, menuju sesuatu yang mungkin belum kamu pahami sepenuhnya. Jadi sebelum semuanya berjalan terlalu jauh, sebelum waktu mengambil terlalu banyak hal darimu, mungkin ini saat yang tepat untuk jujur pada diri sendiri tentang apa yang sedang kamu pilih hari ini, dan kemana pilihan itu akan membawamu nanti. Hidup pada akhirnya selalu mempertemukan kita pada dua pilihan yang terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Pilihan untuk menahan diri hari ini, atau pilihan untuk mengikuti semua keinginan tanpa banyak pertimbangan. Sekilas pilihan kedua terasa lebih manusiawi, lebih menyenangkan, dan seolah lebih jujur terhadap diri sendiri. Karena siapa yang tidak ingin merasa senang sekarang? Siapa yang tidak ingin melepas lelah setelah hari yang panjang? Siapa yang tidak ingin menikmati hidup tanpa terlalu banyak tekanan? Dan di titik itu semuanya terasa masuk akal. Tidak ada yang terlihat salah, tidak ada yang terasa berbahaya. Semuanya berjalan seperti biasa, tapi justru disitulah letak jebakannya. Karena tidak semua yang terasa nyaman hari ini akan tetap terasa baik di masa depan, dan tidak semua yang terasa berat hari ini akan tetap menyakitkan selamanya. Masalahnya adalah kita sering menilai sesuatu dari apa yang kita rasakan sekarang, bukan dari kemana hal itu akan membawa kita nanti. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Hidup lebih sering bekerja secara diam-diam, perlahan, tapi pasti. Setiap kebiasaan kecil yang kamu ulang hari ini akan menjadi bagian dari dirimu. Setiap keputusan kecil yang kamu anggap sepele akan membentuk arah hidupmu. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang menyusun masa depanmu sedikit demi sedikit. Bukan dari keputusan besar, tapi dari hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Itulah kenapa banyak orang merasa hidupnya tiba-tiba berantakan. Padahal sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba. Semuanya adalah hasil dari pilihan yang terus diulang. Pilihan untuk menunda, pilihan untuk bermalas-malasan, pilihan untuk mencari kesenangan instan. Dan semua itu terasa ringan saat dijalani. Tidak ada rasa sakit yang langsung terasa. Tidak ada peringatan yang keras. Hanya rasa nyaman yang perlahan membuat kamu lengah. Sampai akhirnya kamu mulai menyadari ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak berkembang. Ada bagian dari dirimu yang tertinggal. Dan ketika kamu mencoba mengejar kembali, kamu mulai merasakan bahwa semuanya tidak semudah dulu. Waktu sudah berjalan terlalu jauh.
kesempatan tidak lagi sama, dan tenaga yang kamu miliki juga tidak sekuat sebelumnya. Di titik itu kamu mulai mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kamu rasakan hari ini, tapi tentang apa yang kamu bangun untuk hari esok. Dan kesadaran itu sering datang terlambat, bukan karena kamu tidak pintar, tapi karena kamu terlalu lama mengabaikannya. Kerja keras seringkali terasa seperti sesuatu yang berat bahkan sebelum kita benar-benar menjalaninya. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena pikiran kita sudah lebih dulu menolaknya. Kita membayangkan rasa lelah, kita membayangkan kegagalan, kita membayangkan proses panjang tanpa hasil yang pasti. Dan dari semua bayangan itu akhirnya kita memilih untuk tidak mulai sama sekali. Padahal yang sering tidak kita sadari adalah kerja keras bukan tentang langsung berhasil, bukan tentang selalu kuat, dan bukan tentang tidak pernah merasa lelah. Kerja keras lebih sederhana dari itu. Iri wadirda keundusan dan diwaning slam ruarin. Keputusan untuk tetap bangun meskipun kamu ingin menyerah. Keputusan untuk tetap mencoba meskipun hasilnya belum terlihat. Keputusan untuk tetap berjalan meskipun langkahmu terasa lambat. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Bukan pada hasil yang langsung besar, tapi pada perubahan kecil yang terus terjadi di dalam dirimu. Karena setiap kali kamu memilih untuk bertahan, kamu sedang membentuk dirimu menjadi lebih kuat. Setiap kali kamu memilih untuk disiplin, kamu sedang melatih dirimu untuk tidak dikendalikan oleh rasa malas. Dan setiap kali kamu menolak kesenangan sesaat demi sesuatu yang lebih besar, kamu sedang membuktikan bahwa kamu mampu mengendalikan hidupmu sendiri. Masalahnya perubahan seperti ini tidak langsung terlihat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada hasil instan yang bisa kamu banggakan. Hanya proses yang berjalan diam-diam, yang terkadang membuatmu merasa sendirian, membuatmu merasa seolah-olah semua usaha itu sia-sia. Padahal sebenarnya tidak, karena perubahan terbesar dalam hidup tidak pernah terjadi dengan cepat. Ia tumbuh perlahan, hampir tidak terasa, sampai suatu hari kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa kamu sudah jauh berbeda. Bahwa kamu sudah menjadi versi dirimu yang dulu hanya bisa kamu bayangkan. Dan semua itu bukan karena satu keputusan besar, tapi karena kamu tidak berhenti. Karena kamu tetap melangkah ketika orang lain memilih berhenti. Karena kamu tetap bertahan ketika godaan untuk menyerah terasa lebih kuat. Dan disitulah kamu mulai mengerti bahwa kerja keras bukanlah beban. Itu adalah investasi. Bukan sesuatu yang menguras hidupmu, tapi sesuatu yang justru membangun hidupmu sedikit demi sedikit, memberimu arah, memberimu makna, dan yang paling penting memberi kamu kendali atas siapa dirimu di masa depan. Di sisi lain ada jalan yang terlihat jauh lebih mudah untuk dijalani. Jalan di mana kamu tidak perlu banyak berpikir, tidak perlu menahan diri, tidak perlu menghadapi rasa tidak nyaman. Kamu hanya mengikuti apa yang kamu inginkan saat itu juga. Dan anehnya pilihan ini sering terasa seperti kebebasan. Seolah-olah kamu akhirnya bisa hidup tanpa aturan, tanpa tekanan, tanpa beban. Kamu bisa tertawa kapan saja, pergi kemana saja, menikmati apa saja tanpa harus merasa bersalah. Dan untuk sesaat semuanya terasa benar. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang terasa salah. Kamu merasa hidupmu ringan, lebih santai dibandingkan orang lain yang terlihat sibuk dan lelah. Tapi perlahan sesuatu mulai berubah. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang langsung terasa, hanya perasaan kecil yang sulit dijelaskan. Seperti ada kekosongan yang mulai muncul, seperti ada bagian dari dirimu yang tidak benar-benar terisi. Kamu mulai mencari kesenangan yang lebih besar, lebih sering, lebih intens. Karena yang sebelumnya tidak lagi cukup, dan disitulah kamu mulai terjebak. Karena kesenangan tanpa batas tidak pernah benar-benar memuaskan. Ia hanya membuatmu terus mencari, tanpa pernah merasa cukup, tanpa pernah benar-benar tenang, dan tanpa kamu sadari kamu mulai kehilangan kendali. Bukan karena ada orang lain yang mengatur hidupmu, tapi karena kamu sendiri tidak lagi mengaturnya. Kamu menjadi terbiasa mengikuti keinginan, bukan mengarahkannya. Terbiasa menghindari rasa tidak nyaman, bukan menghadapinya. Dan kebiasaan itu perlahan membentuk siapa dirimu. Membentuk cara kamu berpikir, cara kamu mengambil keputusan, dan cara kamu menjalani hidup, sampai suatu saat kamu mulai melihat bahwa hidupmu tidak bergerak kemana-mana. Bahwa waktu terus berjalan tapi dirimu tetap di tempat yang sama. Dan di titik itu kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kesenangan,
Tapi penyesalan kecil yang muncul perlahan, penyesalan yang mungkin belum terlalu menyakitkan, tapi cukup untuk membuatmu berpikir, apakah semua yang kamu lakukan selama ini benar-benar membawa kamu ke arah yang kamu inginkan, atau justru menjauhkanmu dari versi dirimu yang seharusnya bisa kamu capai? Seringkali kita berpikir bahwa masalahnya ada pada kurangnya waktu atau kesempatan. Kita merasa hidup tidak adil, merasa tertinggal, merasa orang lain memiliki jalan yang lebih mudah dibandingkan kita. Padahal jika kita berani jujur sedikit saja, masalahnya bukan selalu di luar diri kita, tapi ada pada cara kita menggunakan apa yang sudah kita miliki. Karena setiap orang sebenarnya diberi waktu yang sama setiap harinya, 24 jam, tidak lebih, tidak kurang. Yang membedakan bukan jumlahnya, tapi bagaimana cara kita mengisinya. Ada yang memilih menggunakan waktunya untuk membangun sesuatu, meskipun kecil, meskipun lambat, tapi konsisten. Dan ada juga yang memilih menghabiskannya tanpa arah yang jelas, mengikuti apa yang terasa menyenangkan saat itu, tanpa benar-benar memikirkan apakah itu membawa manfaat atau tidak. Dan yang membuatnya semakin sulit adalah pilihan kedua ini terasa jauh lebih ringan. Tidak membutuhkan usaha besar, tidak membutuhkan disiplin tinggi, hanya butuh mengikuti keinginan, dan semuanya terasa mengalir begitu saja. Tapi justru karena terasa mudah itulah kita sering tidak menyadari dampaknya. Hari demi hari berlalu tanpa terasa, dan tiba-tiba kita sudah berada di titik yang tidak kita rencanakan. Bukan karena kita tidak punya tujuan, tapi karena kita tidak cukup serius menjaganya. Kita membiarkan gangguan kecil mengambil alih, membiarkan rasa malas menentukan pilihan, membiarkan kenyamanan mengalahkan komitmen, dan perlahan semua itu membentuk kebiasaan. Kebiasaan untuk menunda, kebiasaan untuk mencari jalan pintas, kebiasaan untuk menghindari usaha yang sebenarnya penting. Padahal kebiasaan inilah yang diam-diam menentukan masa depan kita. Bukan keputusan besar yang jarang terjadi, tapi keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Itulah yang membangun hidup kita, atau justru menghancurkannya. Dan yang paling berbahaya dari semua ini adalah semuanya terasa normal. Tidak ada tanda bahaya yang jelas. Tidak ada peringatan yang keras. Hanya rutinitas yang berjalan seperti biasa. Sampai suatu saat kita berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Lalu kita mulai bertanya, kenapa hidupku tidak seperti yang aku bayangkan dulu? Kenapa aku merasa tertinggal? Kenapa aku merasa kosong? Dan disitulah kita mulai menyadari bahwa waktu tidak pernah benar-benar hilang. Ya hanya digunakan, baik untuk membangun sesuatu, atau untuk menghabiskannya tanpa arah. Ada satu hal yang sering kita hindari dalam hidup. Bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak ingin mengakuinya, yaitu kenyataan bahwa hidup selalu menuntut kita untuk memilih. Bukan hanya sekali, tapi setiap hari, setiap saat, dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap tidak penting. Padahal justru disitulah arah hidup kita dibentuk. Kita memilih untuk bangun atau menunda, memilih untuk fokus atau terdistraksi, memilih untuk bertahan atau menyerah. Dan pilihan-pilihan ini mungkin terlihat sepele, tidak dramatis, tidak menentukan secara langsung. Tapi jika terus diulang, ia akan menjadi pola. Dan pola itulah yang akhirnya menjadi hidup kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Kita tidak bisa mengatur keadaan, tidak bisa memastikan semua berjalan sesuai rencana, tidak bisa menghindari kegagalan sepenuhnya, tapi ada satu hal yang selalu berada dalam kendali kita, yaitu bagaimana kita merespons, bagaimana kita memilih, dan bagaimana kita menjalani setiap momen yang kita miliki. Disinilah letak kekuatan yang sebenarnya, bukan pada hasil, bukan pada keberuntungan, tapi pada keputusan-keputusan kecil yang kita ambil dengan sadar. Karena ketika kamu mulai mengambil kendali atas hal-hal kecil, kamu sebenarnya sedang membangun kendali atas hidupmu secara keseluruhan. Masalahnya banyak dari kita ingin hasil tanpa proses, ingin perubahan tanpa usaha, ingin masa depan yang lebih baik tanpa benar-benar mengubah kebiasaan hari ini. Dan ketika itu tidak terjadi, kita mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan waktu, bahkan menyalahkan diri sendiri. Padahal yang sebenarnya perlu diubah bukanlah semuanya sekaligus, tapi cara kita melihat hal-hal kecil, cara kita menghargai proses, dan cara kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Karena hidup yang baik tidak dibangun dari satu keputusan besar yang spektakuler,
Ia dibangun dari keberanian untuk tetap memilih yang benar, meskipun kecil, meskipun tidak terlihat, meskipun tidak ada yang memperhatikan. Dan ketika kamu mulai memahami ini, kamu akan berhenti menunggu momen yang sempurna. Kamu akan berhenti mencari motivasi besar yang datang sesekali. Dan kamu akan mulai bergerak dari hal sederhana, dari apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Dengan apa yang kamu miliki sekarang, tanpa alasan, tanpa penundaan, karena kamu tahu arah hidupmu tidak ditentukan nanti, tapi ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Coba bayangkan dua versi dirimu berjalan di dua arah yang berbeda, bukan di dunia yang berbeda, bukan dengan nasib yang berbeda, tapi hanya karena pilihan kecil yang mereka ambil setiap hari. Versi pertama memilih untuk sedikit lebih disiplin, sedikit lebih sabar, sedikit lebih tahan terhadap godaan. Ia mungkin tidak terlihat istimewa, tidak selalu berhasil, tidak selalu sempurna, tapi ia terus berjalan, pelan tapi pasti. Setiap hari ia menambahkan sesuatu pada hidupnya, pengetahuan baru, kebiasaan baru, dan cara berpikir yang lebih matang. Sementara versi kedua memilih untuk sedikit lebih santai, sedikit lebih mengikuti keinginan, sedikit lebih menunda apa yang terasa sulit. Tidak ada yang terlihat salah dari luar. Hidupnya bahkan mungkin terlihat lebih menyenangkan, lebih ringan, lebih bebas. Tapi perlahan jarak antara keduanya mulai terlihat, bukan dalam hitungan hari, bukan dalam hitungan minggu, tapi dalam hitungan tahun. Versi pertama mulai merasakan hasil dari apa yang ia bangun. Hidupnya mulai lebih terarah, lebih stabil, dan lebih tenang. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena ia tahu ia sedang bergerak ke arah yang benar. Sementara versi kedua mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kebebasan, tapi kebingungan. Bukan lagi kesenangan, tapi kekosongan. Dia mulai merasa tertinggal, mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, mulai bertanya kenapa hidupnya tidak berkembang seperti yang ia harapkan. Dan di titik itu perasaan menyesal mulai muncul, pelan tapi pasti. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Pilihan yang dulu terasa kecil, pilihan yang dulu terasa tidak penting, tapi ternyata menentukan segalanya. Dan yang membuatnya semakin berat adalah kenyataan bahwa waktu tidak bisa diulang. Ia tidak bisa kembali ke awal dan memperbaiki semuanya dengan mudah. Ia hanya bisa melanjutkan dari titik di mana ia berada sekarang, dengan konsekuensi yang sudah terbentuk dari semua keputusan yang pernah ia ambil. Dan disitulah kamu mulai memahami sesuatu yang penting, bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang paling beruntung, tapi tentang siapa yang konsisten menjaga arah. Meskipun jalannya terasa lambat, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat, karena pada akhirnya arah yang benar akan selalu membawa kamu ke tempat yang lebih baik, selama kamu tidak berhenti melangkah. Ada satu hal yang sering kita anggap biasa padahal sebenarnya sangat menentukan, yaitu waktu. Kita melihatnya setiap hari, kita menggunakannya tanpa berpikir panjang. Kita merasa selalu punya cukup, seolah-olah ia tidak akan pernah habis. Padahal waktu adalah satu-satunya hal yang tidak pernah bisa kita ulang, tidak bisa kita simpan, dan tidak bisa kita beli kembali ketika sudah hilang. Ia berjalan dengan ritme yang sama untuk semua orang. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli seberapa besar masalahmu, atau seberapa besar mimpimu. Dan justru karena ia terasa biasa, kita sering tidak menghargainya. Kita menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak memberi makna, untuk kesenangan yang hanya bertahan sebentar, untuk hal-hal yang bahkan tidak kita ingat beberapa hari kemudian. Tanpa sadar kita sedang menukar sesuatu yang sangat berharga dengan sesuatu yang tidak bertahan lama. Masalahnya waktu tidak pernah memberi peringatan. Ia tidak akan berhenti dan berkata bahwa kamu sudah terlalu lama menyia-nyiakannya. Ia hanya terus berjalan, diam, tanpa suara, tanpa emosi, sampai suatu saat kamu mulai merasakan dampaknya. Bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan. Kamu mulai merasa tertinggal, mulai merasa kehilangan arah, mulai merasa hidupmu tidak berkembang seperti yang kamu harapkan. Dan di titik itu kamu mulai melihat ke belakang, menyadari bahwa banyak waktu yang sudah terlewat, banyak kesempatan yang tidak kamu gunakan, banyak hal yang sebenarnya bisa kamu lakukan tapi kamu tunda. Dan yang membuatnya terasa berat bukan hanya karena waktu itu hilang, tapi karena kamu tahu kamu pernah punya kesempatan untuk menggunakannya dengan lebih baik.
Inilah kenapa waktu selalu jujur. Ia tidak pernah memihak. Ia hanya menunjukkan hasil dari apa yang kamu lakukan. Jika kamu menggunakannya untuk membangun, ia akan memberimu sesuatu yang bisa kamu pegang, sesuatu yang bisa kamu banggakan. Tapi jika kamu menggunakannya tanpa arah, ia akan meninggalkanmu dengan kekosongan, dengan pertanyaan, dan dengan penyesalan yang tidak bisa dihapus. Dan disitulah kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kamu punya waktu, tapi tentang bagaimana kamu menggunakannya, karena pada akhirnya waktu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah menjadi hasil dari pilihan yang kamu buat. Mungkin di titik ini kamu mulai bertanya dalam hati, apakah berarti kita tidak boleh menikmati hidup sama sekali? Apakah semua harus tentang kerja keras, tentang disiplin, tentang menahan diri tanpa henti? Jawabannya tidak sesederhana itu, karena hidup bukan tentang memilih antara dua hal yang ekstrim. Bukan tentang menjadi terlalu keras pada diri sendiri, atau menjadi terlalu bebas tanpa arah, tapi tentang menemukan keseimbangan yang sadar. Masalahnya banyak dari kita tidak benar-benar sadar saat menikmati sesuatu. Kita tidak berhenti karena kita merasa cukup, tapi karena kita kehabisan waktu, atau karena kita terpaksa berhenti. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Menikmati hidup seharusnya membuat kamu merasa utuh, bukan membuat kamu lupa diri. Seharusnya memberi energi, bukan justru mengurasnya. Seharusnya menjadi bagian dari hidupmu, bukan menjadi pelarian dari hidup yang tidak ingin kamu hadapi. Disinilah kamu perlu mulai jujur pada diri sendiri. Apakah apa yang kamu lakukan saat ini benar-benar membuatmu berkembang? Atau hanya membuatmu merasa baik untuk sementara waktu? Karena jika itu hanya sementara, maka kamu perlu berhati-hati. Bukan berarti kamu harus berhenti, tapi kamu perlu mengendalikannya. Karena kesenangan yang tidak dikendalikan akan perlahan mengambil alih hidupmu. Ego sedang ladang sirkasi mitch yang berolanger. Ia datang sebagai sesuatu yang terasa wajar, terasa menyenangkan, dan terasa pantas kamu dapatkan. Sampai akhirnya kamu terbiasa memilih yang mudah, terbiasa menghindari yang sulit. Dan tanpa kamu sadari kamu mulai kehilangan kemampuan untuk bertahan. Padahal hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Akan ada saat di mana kamu harus menghadapi hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak bisa kamu hindari, yang menuntut kamu untuk kuat. Dan jika kamu tidak pernah melatih dirimu sebelumnya, maka momen itu akan terasa jauh lebih berat. Inilah kenapa keseimbangan itu penting, bukan untuk membatasi dirimu, tapi untuk menjaga dirimu tetap kuat, tetap sadar, dan tetap berada di jalur yang benar. Karena pada akhirnya menikmati hidup bukan tentang seberapa banyak kesenangan yang kamu rasakan, tapi tentang apakah kamu tetap bergerak maju sambil menikmatinya. Perubahan besar dalam hidup hampir tidak pernah datang dari langkah yang langsung drastis. Jika tidak muncul dalam satu malam, tidak terjadi hanya karena satu keputusan yang emosional, dan tidak bertahan hanya karena semangat sesaat. Kenyataannya perubahan yang benar-benar bertahan selalu dimulai dari hal kecil, dari keputusan sederhana yang mungkin terlihat tidak berarti, seperti memilih bangun sedikit lebih awal, memilih menyelesaikan satu hal yang kamu tunda, memilih berhenti sejenak sebelum mengikuti keinginan yang tidak perlu. Hal-hal seperti ini terlihat sepele, bahkan mungkin tidak terasa penting, tapi justru disitulah fondasi itu dibangun. Karena ketika kamu mulai konsisten melakukan hal kecil yang benar, kamu sedang melatih sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kendali diri. Dan kendali diri adalah kunci dari hampir semua hal dalam hidup. Tanpa itu kamu akan mudah goyah, mudah tergoda, dan mudah kehilangan arah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak terbiasa menguatkan dirimu sendiri. Masalahnya banyak orang ingin berubah dengan cara yang instan. Mereka menunggu momen tertentu, menunggu motivasi datang, menunggu keadaan menjadi lebih mendukung. Padahal momen seperti itu jarang datang. Dan bahkan jika datang pun sering tidak bertahan lama. Akhirnya mereka kembali ke kebiasaan lama, kembali ke pola yang sama. Dan siklus itu terus berulang, sampai mereka merasa lelah sendiri. Merasa seolah-olah perubahan itu tidak mungkin. Padahal yang perlu diubah bukanlah segalanya sekaligus, tapi cara memulainya, cara melihat proses, dan cara menghargai langkah kecil. Karena setiap langkah kecil yang kamu ulang hari ini akan menjadi bagian dari hidupmu besok. Ia akan menumpuk, membentuk kebiasaan,
Dan kebiasaan itu akan menentukan arah hidupmu tanpa kamu sadari. Disinilah kesabaran menjadi penting, karena hasil dari perubahan tidak selalu langsung terlihat. Kadang kamu harus berjalan cukup lama sebelum kamu melihat perbedaannya. Dan di titik itu banyak orang menyerah, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak sabar. Padahal jika mereka bertahan sedikit lebih lama, mereka akan melihat bahwa usaha mereka tidak pernah sia-sia. Semua yang mereka lakukan perlahan mulai membentuk sesuatu yang dulu tidak mereka miliki, dan sesuatu itu akan menjadi dasar untuk hidup yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya kamu akan sampai di satu titik di mana kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar tentang apa yang kamu rasakan hari ini. Bukan lagi tentang apa yang terlihat menyenangkan saat ini. Tapi tentang arah yang sedang kamu tuju, tentang siapa kamu sedang menjadi, dan tentang nilai apa yang kamu pegang dalam setiap keputusan. Di titik ini kamu mulai memahami bahwa hidup yang baik bukan hidup yang selalu mudah, bukan hidup yang penuh kenyamanan, dan bukan hidup yang bebas dari kesulitan, tapi hidup yang kamu jalani dengan sadar, dengan tanggung jawab, dan dengan keberanian untuk memilih apa yang benar meskipun tidak selalu terasa enak. Kamu mulai berhenti mencari pembenaran untuk kebiasaan yang merugikan dirimu sendiri, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menunggu waktu yang tepat yang tidak pernah benar-benar datang, dan kamu mulai menerima bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu sebagian besar adalah hasil dari pilihanmu. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk mengambil kembali kendali. Karena selama kamu masih hidup, selama kamu masih punya waktu, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki arah. Mungkin tidak mudah, mungkin tidak cepat, tapi selalu mungkin. Dan kesadaran ini membawa ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada hasil instan, tapi datang dari dalam dirimu sendiri. Dari keyakinan bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang benar, bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil memiliki arti, bahwa setiap usaha yang kamu lakukan membawa kamu lebih dekat pada versi dirimu yang lebih baik. Di titik ini kamu juga mulai melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi iri pada kesenangan sesaat yang mereka tunjukkan, karena kamu tahu tidak semua yang terlihat menyenangkan itu membawa kebaikan, dan tidak semua yang terlihat berat itu membawa penderitaan. Kamu mulai fokus pada perjalananmu sendiri, pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan pada bagaimana kamu bisa terus berkembang tanpa harus membandingkan dirimu dengan orang lain. Inilah bentuk kedewasaan yang sebenarnya. Bukan tentang seberapa banyak kamu tahu, atau seberapa jauh kamu sudah melangkah, tapi tentang seberapa jujur kamu melihat dirimu sendiri, dan seberapa berani kamu memilih jalan yang mungkin tidak mudah, tapi benar. Dan pada akhirnya semua ini kembali pada satu hal yang paling sederhana tapi juga paling sulit untuk dijalani, yaitu memilih dengan sadar, bukan memilih karena kebiasaan, bukan memilih karena ikut-ikutan, dan bukan memilih karena ingin lari dari kenyataan, tapi memilih karena kamu benar-benar memahami konsekuensinya. Karena hidup tidak pernah benar-benar menipu. Ia selalu jujur dalam caranya sendiri. Apa yang kamu tanam hari ini akan tumbuh di masa depan. Cepat atau lambat, terlihat atau tidak. Dan kamu tidak bisa memilih hasil tanpa menerima prosesnya. Jika kamu ingin kehidupan yang lebih tenang, lebih stabil, lebih bermakna, maka kamu harus siap menjalani bagian yang tidak nyaman hari ini. Sebaliknya, jika kamu terus memilih yang mudah, terus menunda, terus mengikuti apa yang terasa enak tanpa arah, maka kamu juga harus siap menerima apa yang datang setelahnya, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai konsekuensi. Dan mungkin kamu tidak perlu langsung mengubah semuanya sekarang. Kamu tidak harus menjadi sempurna dalam satu malam, karena itu tidak realistis. Yang kamu butuhkan hanyalah satu keputusan kecil yang berbeda dari biasanya. Satu langkah kecil yang membawa kamu sedikit lebih dekat ke arah yang benar. Dan dari situ kamu bisa mulai membangun pelan, tapi pasti. Karena perubahan yang bertahan selalu dimulai dari hal sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Jadi jika hari ini kamu merasa ragu, merasa bingung, atau merasa tertinggal, ingat bahwa kamu masih punya kendali atas langkah berikutnya. Kamu masih bisa memilih arah, kamu masih bisa memperbaiki jalanmu. Selama kamu mau mulai, dan jika kamu merasa pesan ini dekat dengan hidupmu, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat kecil yang kamu butuhkan saat ini.
Untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan mulai memilih dengan lebih sadar. Karena perjalanan ini tidak harus kamu jalani dengan sempurna. Cukup jalani dengan jujur. Dan jika kamu ingin terus diingatkan tentang hal-hal seperti ini, tetaplah di sini. Karena kita semua sedang belajar dan berjalan bersama.